Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Suarso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat masalah cerita yang melegenda di tanah Jawa, yaitu mengenai Nyai Roro Kidul, ya. Nyai Roro Kidul ini adalah sangat sakti mandraguna yang berkuasa di pantai selatan, ya. Nyai Roro Kidul ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Trah Mataram sejak dulu sampai sekarang, ya. Nyai Roro Kidul ini adalah putri yang sangat cantik sekali, ya, putri cantik Nyai Roro Kidul, ya, atau biasa disebut juga Ratu Pantai Selatan yang sangat melegenda. Ratu Pantai Selatan ini menjadi salah satu mitos yang banyak orang mempercayai, terutama di Pulau Jawa. Nyonya Roro Kidul selalu menjadi pembicaraan di masyarakat Jawa, terutama biasanya dalam pembicaraan kumpul malam-malam tempat tertentu, membicarakan cerita-cerita lama yang membahas mengenai melegenda di tanah Jawa dan pantai Ratu Selatan. Yang sering dibicarakan adalah Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul ini dikenal juga sebagai ratu penguasa alam gaib, ya, yang tidak kasat mata di pantai selatan, ya. Dulu konon ceritanya Nyai Roro Kidul ini adalah manusia, ya, manusia biasa, tetapi keturunannya adalah keturunan ningrat, ya, dari Prabu Siliwangi, ya, dari Jawa Barat. Karena Nyai Roro Kidul ini dalam sejarahnya dia adalah ada badannya yang bersisik, ya. Oleh karena itu, oleh orang tuanya disuruh pergi dari kerajaan. Nyai Roro Kidul ini menerima saja. Akhirnya dia keluar dari kerajaan dan mengembara di pantai selatan, ya, dan selalu bertapa di gua-gua di pantai selatan, yang akhirnya Nyai Roro Kidul ini bisa sembuh karena pertapaannya. Dia meminta dari Yang Esa untuk disembuhkan dari sakit sisiknya itu. Akhirnya kembali badannya cantik sekali, badannya ceritanya mulus sekali, ya. Kemudian Nyai Roro Kidul ini melanjutkan bertapa
ya, melanjutkan bertapa dan akhirnya ketemu oleh raja penguasa pantai selatan yang punya kerajaan terbesar di bawah laut, menemui Nyai putri dari Prabu Siliwangi ini. Akhirnya dalam pertapaan itu raja bilang, Nyai, saya beri tempat di kerajaan di bawah laut. Ya. Nyai sudah saya beri kekuatan, ya, sakti mandraguna. Untuk itu saya jadikan panglima Nyai Rokidul di pantai selatan, di tangannya Nyai. Ya. Dengan pertapaan Nyai tadi Putri Prabu Siliwangi itu bertapa diberi kekuatan yang luar biasa dan diberi kekuatan bisa sebagai manusia biasa, bisa sebagai makhluk alam gaib, ya, dari dua sisi bisa melekat pada Nyai ini, ya, bisa di alam gaib, bisa di alam nyata, ya, yang kasat mata dan tidak kasat mata. Ya. Selanjutnya putri ini, ya, yang tadi belum saya sampaikan, dari Putri Prabu Siliwangi ini keluar dari kerajaan, kemudian menyusuri pantai selatan ini. Putri dari Prabu Siliwangi ini Prabu Siliwangi yang keenam, ya, Prabu Siliwangi yang keenam, ya, yang menyusuri pantai kemudian bertapa, ya. Ini Nyai ini bernama asli yaitu Putri Kandita, ya, Putri Kandita, yang dikeluarkan dari kerajaan karena sakitnya itu, merantau dan bertapa di pinggir pantai selatan, dan akhirnya sampai menemui kekuatan yang bisa menyembuhkan sisik di tubuhnya, ya, sisik ular di tubuhnya, dan oleh raja pantai selatan jadikan panglima, diberi tempat di kerajaan bawah laut pantai selatan. Selanjutnya Putri Siliwangi ini yang digambarkan memiliki wajah yang sangat cantik sekali dan bertingkah laku yang sangat baik. Cuman tadi saya katakan ada kelemahan, ada sisik ular di tubuhnya, tetapi akhirnya bisa disembuhkan dengan pertapaan Putri Kandita ini di gua pantai selatan. Bisa sembuh sama sekali, ya. Tetapi akhirnya hidupnya di kerajaan bawah laut, ya, kerajaan bawah laut. Selanjutnya Putri Kandita ini sebagai panglima di pantai selatan, ya, dengan berjubah baju hijau dan berselendang kuning, ya. Dalam tugas-tugasnya Nyai Kandita ini, ya, oleh raja pantai selatan diberi nama Nyai Roro Kidul, ya, sebagai panglima di pantai selatan. Yang tadi saya sampaikan
bahwa kehidupan di pantai selatan di kerajaan itu sangat erat hubungannya dengan kerajaan Mataram zaman dulu sampai sekarang. Ya, kasat mata atau tidak kasat mata, Nyai Roro Kidul bisa saja apa yang dimaui bisa. Ya. Selanjutnya Putri Kandita ini kalau pertapaannya ditemui oleh raja ya di pantai selatan ya, bahwa Putri Kandita ini diberi sebutan Nyi Roro Kidul dan jabatan sebagai panglima di pantai selatan. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul ini bertempat tinggal dan bertugas di kerajaan bawah laut, ya, di kerajaan bawah laut, Raja Pantai Selatan, yang diberi tugas sebagai panglima oleh raja untuk menjaga pantai selatan. Ya. Selanjutnya, Nyai Roro Kidul ini mempunyai senjata, diberi senjata dalam pertapaannya itu, yaitu sebuah keris. Keris ini sangat sakti sekali dibawa oleh Nyai Roro Kidul. Ya. Namanya keris Sonco Kencono. Ya. Namanya keris Sonco Kencono. Ya. Kerisnya ini berukir menyerupai naga. Ya. Tetapi itu punya kesaktian yang luar biasa, keris Sonco Kencono, di mana Nyai Roro Kidul ini dalam alam nyata memang ceritanya pernah dikalahkan dalam alam nyata, dalam alam kasat mata. Siapa yang mengalahkan? Yaitu Sunan Kalijaga sebagai lingkungan dari Wali Songo, ya, Sunan Kalijaga, ya, bisa mengalahkan Nyai Roro Kidul tapi dalam kasat mata. Tetapi Nyai Roro Kidul sampai sekarang dia masih hidup dalam alam gaib, ya. Tetapi Nyai Roro Kidul ini bisa saja menjadi manusia atau menjadi masuk ke alam gaib sesuai kemauannya, bisa saja. Mau menemui siapa saja bisa. Mau berwujud Nyai Roro Kidul berubah cantik sekali bisa. Namanya Ratu. Ada Ratu Kecantikan Roro Kidul yang punya kekuatan sangat luar biasa. Ya, Sakti Mandraguna diberi tugas panglima untuk menjaga pantai selatan. Jadi Ratu Pantai Selatan ini ada Nyi Roro Kidul ini hidup di alam gaib dan masih hidup sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih hidup Nyai Roro Kidul itu. Bisa menjelma apa saja yang dimaui untuk kebaikan manusia. Ya. Selanjutnya, di laut pantai selatan, banyak gua-gua di pantai itu untuk bertapa.
saya mau ceritakan untuk saudara semuanya bahwa saya pernah ketemu seorang suhu petapa, ya, petapa, di mana petapa ini pernah bertapa di pantai selatan, di gua pantai selatan, ya. Dalam pertapaannya beliau dalam bulan purnama mendapat keris, ya, mendapat keris. Dan keris ini adalah keris sakti yang bermata merah delima, ya. Berlekuk ular naga bermata merah delima. Saya pernah pegang keris tersebut, ya. Pernah pegang keris tersebut, ya. Ya, matanya keris naga bermata merah delima ini, ya. Saya pegang, memang ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam keris tersebut. Ini yang diberikan kepada suhu tersebut, ya. Kemudian petapa itu, ya, petapa itu berbincang-bincang, ya, saya pernah berbincang-bincang dengan beliau bahwa beliau mendapatkan keris itu tidak mudah, dengan bertapa yang memakan waktu dan godaan yang begitu berat di pantai selatan, dan akhirnya mendapatkan keris Nogo Sosro Mata Merah Delima ini, ya. Dan suhu tersebut rumahnya adalah di Kendal Selatan, ya, Kabupaten Kendal Selatan, lewat rel, ya, kurang lebih 1,5 kilometer sebelah kiri daerah situ, ya, tempatnya suhu, ya, yang mempunyai keris Nogososro Mata Merah Delima, ya. Selanjutnya suhu ini bertapa lagi, dia ingin menginginkan wisik ke depan bangsa Indonesia, ya. Beliau dapat wisik, ya, dapat wisik bahwa Provinsi Yogyakarta tahun kurang lebih 25 tahun yang akan datang, atau sekitar tahun 2045, ya, Provinsi Yogyakarta akan mempunyai pelabuhan laut, ya, akan mempunyai pelabuhan laut yang bermodel kelapa belah dua, ya. Kelapa dibelah dua, ini model pelabuhannya, jadi bulat, tengahnya air, ya, seperti kelapa belah dua, itu modelnya. Yaitu wisiknya yang pertama. Dapat wisik yang kedua bahwa tanah Jawa, ya, di Pulau Jawa ini akan ada sabuk intan, ya, yaitu di Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo akan jadi sabuk antara pantai selatan, ya, dan Laut Jawa, akan terhubung melalui
Sungai Bengawan Solo. Jadi Sungai Bengawan Solo besok akan ramai. Menurut saya kemungkinan jalan tol laut ya antara Laut Hindia pantai selatan ke Pulau Jawa lewat Pulau Jawa menuju pantai Laut Jawa ya. Jadi dihubungkan dengan tol laut. Dan yang ketiga wisiknya nanti ada jembatan hidrolik ya. Kemungkinan besar saya terjemahkan jembatan hidrolik itu kalau ada kapal-kapal pesiar, kapal-kapal tanker, kapal-kapal yang super besar lewat di Bengawan Solo, nanti jembatannya bisa hidrolis, naik baru lewat turun lagi, lewat ada yang besar dinaikkan lagi, kemudian turunkan lagi. Ini jembatan hidrolik ya menurut saya. Jadi ada wisik yang ketiga itu. Jadi suhu tersebut dapat 3 wisik, yaitu wisik Yogyakarta mempunyai pelabuhan laut yang terbesar di selatan ya. Kemudian ada tol laut yang menghubungkan pantai selatan dan pantai Laut Jawa ya. Kemudian kapal besar ya bisa lewat situ, yaitu Sungai Bengawan Solo sudah jadi tol laut ya. Semua kapal besar bisa lewat dengan jembatan hidrolik ya. Kalau lewat nggak bisa, cukup ketinggiannya jembatan bisa dinaikkan ya. Nanti kalau sudah lewat diturunkan lagi jembatan hidrolik. Jadi nanti Pulau Jawa ini akan menjadi ramai sekali ya. Jogja akan jadi pelabuhan dunia ya. Ya, pelabuhan laut dunia ada di Yogyakarta. Dan tol laut yang sangat ramai ya ada di Pulau Jawa, yaitu Pulau Jawa dan pantai selatan Laut Hindia dan Laut Jawa terhubung ya, terhubung dengan tol laut. Berarti ada pembenahan pelebaran Sungai Bengawan Solo. Jadi Sungai Bengawan Solo nanti bisa punya 2 muara ke Laut Jawa, juga muara ke Laut Hindia ya. Jadi nanti sangat ramai sekali, dan dari utara karena itu tol akan lewat tol laut itu, dan tol laut itu akan jadi emas ya, tambang emas. Artinya pajak-pajak kalau lewat situ akan jadi aset pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya. Ya insya Allah ini bisa terjadi ya, karena ini hanya wisik. Benar atau tidak nanti bisa dibuktikan tahun 45 ya, dimana legenda Nyai Roro Kidul selalu jadi panglima keamanan di Laut Hindia yang melindungi kehidupan yang kasat mata dan kesejahteraan bagi bangsanya ya, yaitu bangsa Nusantara. Demikian saudara-saudara sekalian apa yang saya sampaikan sekelumit tentang cerita Nyai Roro Kidul yang sangat sakti mandraguna ya, sebagai panglima pantai selatan yang sangat cantik ya. Sampai sekarang
Ratu Pantai Selatan masih hidup dalam wajah yang tidak kasat mata. Tapi kalau punya ilmu tertentu bisa ketemu konon ceritanya di Pantai Selatan, ya. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat legenda yang saya sampaikan Nyai Roro Kidul. Terima kasih.